Juga begitu di samping kelas. Iya maksudku begitu. Kamu paham laki-laki. Susahnya memahami perempuan. Bukan kenyataan. Wih kenyataan deh. Salah perempuan. Oke, sebelumnya ada yang pernah ikut PMR tingkat SMP atau Muhammadiyah? Is. Ada nih yang sudah ikut PMR. Berapa orang? Jadi kita lanjutin gini, lo masih pagi-pagi. Ada bobo di antara sela-sela keteater. Oke. Jadi menyesuaikan saja ya, karena ini sejarah gerakan berarti sifatnya umum. Apa yang kalian dapatkan di media mungkin hampir sama sih. Ya, karena tidak ada sejarah yang berubah kecuali sejarah kalian dan dia. Ya. Panjang itu. Oh, panjang ini. Pernah kelar-kelar. Oke, silakan di next. Jadi sejarah gerakan kita dimulai pada tahun 1859. Ya. Berbicara tentang sejarah pasti akan banyak berkaitan tentang tahun, tokoh, sama peristiwa apa yang terjadi pada tahun itu. Ya. Jadi itu ya kuncinya kalau kita berbicara tentang sejarah, pasti akan berkaitan tentang tahun kah, atau tanggal, atau bulan, tokoh yang terlibat dalam hal itu, sama peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Jangan bikin gambar juga ini nah. Jangan bikin gambar. Ini mau tulis saya. Jadi sejarah gerakan kita berlangsung atau berawal pada tahun 1859, tepatnya di sebuah desa yang namanya Desa Solferino. Desa Solferino itu berada di antara ada yang tahu sejarah apa? Dia sama daya atau apa? Oke, jadi Desa Solferino itu ya berada di antara Prancis dan Dona, Austria. Masa aku bilang Australia? Prancis dan Austria, bukan Australia. Dona itu kalau Prancis ke Australia. Austria. Ada sebuah tokoh yang namanya Bapak Henry Dunant. Ini Bapak Henry Dunant dikenal juga sebagai Bapak Palang Merah ya, karena dialah yang paling pertama mencetuskan kalau kayaknya bikinan TK Bang Arif dia atas. Kita bikin kalau mau saya banyak pikiran. Jadi pada tahun itu ada tokoh yang bernama Bapak James Henry Dunant ya. Bapak James Henry Dunant melakukan perjalanan ya. Jadi silakan simak baik-baik saja. Saya mau C 5 kali. Oke, Bapak James Henry Dunant melakukan perjalanan untuk menghadiri undangan dari Raja Prancis pada waktu itu. Raja Prancisnya itu namanya Raja Napoleon. Ya, Napoleon. Raja Napoleon ketiga. Ya. Menghadiri undangan oleh Raja Napoleon ketiga. Pada waktu itu yang berkuasa di Prancis. Napoleon. Ya. Di tengah perjalanannya, tepatnya di Desa Solferino, ya, terjadi pertempuran besar, ya, antara dua kubu, ya, satu Prancis, satu Austria.
Austria. Austria. Iya. Bukan Australia. Antar kubu. Hai, tentara ya. Pasti bukan Antar PBS. kubu. Antar dua kubu. Pasti anak mama apa? Nanti bukan anak ayah dan bunda. Saya mau tanya bibit maksudku. Aduh. Pertempuran antara dua kubu antara Austria dengan Napoleon. Austria dengan Prancis. Di antara dua kubu. Kubu si anu sama kubu si itu. Prancis sama Austria ya. Jadi Bapak Menteri Dunan lewat tepatnya itu di desa Solferino. Bapak Menteri Dunan menghentikan perjalanannya karena melihat banyaknya kombaten. Kombaten itu korban perang. Ya, banyaknya korban perang yang tidak mendapatkan perawatan medis. Ya, tidak mendapatkan perawatan medis sehingga Bapak Menteri Dunan menghentikan perjalanannya dan membuka rumah sakit darurat. Ya. Rumah sakit darurat. Tujuan dari rumah sakit darurat itu berarti untuk menangani kombatan tersebut, ya. Jadi menangani korban perang tersebut. Korban perangnya ini terdiri atas dua ya. Halo. Dede kudu halo Dede. Hai. Halo. Hai. Jadi kombatan ini atau korban perang terdiri dari dua unsur. Silakan saja baik-baik ya. Terdiri dari dua unsur. Yang pertama itu unsur dari angkatan bersenjatanya dari korban perang tersebut ya. Dan yang kedua itu dari warga sipil yang tidak terlibat perang tapi terdampak. Yang satunya itu dari pasukan ikut berdiri. Ya, jadi dia mendirikan dia mendirikan rumah sakit darurat. Kebetulan rumah sakit darurat yang dijadikan waktu itu adalah sebuah gereja. Ya, adalah sebuah gereja. Jadi kita bertanya, gereja apa namanya ya? Dalam sejarah itu gereja dibantu dengan beberapa suster. Kalau suster berarti dia gereja. Tidak tahu. Bukan ini. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya saya buka masker nah. Oke, silakan di next. Tadi 1859, sekarang 1862, berarti berapa tahun dari 1859? Oke, 3 tahun setelah itu, ya. 1862. Ya, 1862 Bapak Jan Henry Dunant menuliskan sebuah buku. Buku ini adalah buku perjalanannya ke Prancis. Judul bukunya itu Memory of Solferino. Ya, kalau kita Indonesiakan itu berarti kenangan dari Solferino. Di dalam buku itu ada dua gagasannya. Yang pertama itu harus membentuk organisasi sukarelawan. Terus yang kedua itu membuat perjanjian internasional untuk melindungi organisasi sukarelawan tersebut. Jadi intinya itu ada di organisasi sukarelawan sama perjanjian internasional. Ya. Jadi ada perjanjian internasional yang melindungi korban perang, termasuk juga tenaga medis. Ya, sini kayaknya kalau tidak kelihatan maju-maju semua.
Bisa lagi sampai di sini. Jadi 1862 itu ya 1862 itu Bapak Jack Henry Dunant menuliskan sebuah bukunya itu Memory of Solferino. Ya, dalam buku itu ada dua gagasan yang penting. Yang pertama itu membentuk organisasi sukarelawan atau membentuk organisasi yang